Ya. Tapi tetap tertib ya, tetap tertib. Ya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ustadz Hanif bahwa Hadramut itu tempatnya jauh sehingga tidak tersensus, tidak tercakup. Oke, boleh. Siap, boleh saya jawab. Nah, di sini satu kitab yang namanya Al-Fakhri, karya dari Al-Azwarqani, yang wafat pada abad ke-7 Hijriah. Di dalam kitab ini menyensus, artinya mendeteksi salah satu keturunan dari Musa Al-Kadim, yang salah satunya Ahmad Al-Ukhaidir. Ahmad Al-Ukhaidir. Saya bacakan teksnya. Amma Muhammad Al-Ukhaidir, maaf Muhammad bukan Ahmad. Amma Muhammad Al-Ukhaidir fa'aqibuhu min thalathati rijal. Yusuf Al-Amir bi Hadramut min al-Yaman. Malaka ba'da abihi wa Muhammad Abi Abdullah Aqab, dan seterusnya. Nah, ini Al-Azwarqani yang notabene lokasinya sangat jauh dari Hadramut, itu mendata salah seorang keturunan dari Rasulullah yang ada di Hadramut. Ini di abad ke-7 loh. Wafat tahun 614 Hijriah kalau tidak salah. Nah, sehingga bisa saja kalau memang Ubaidillah ini adalah sudah syuhrah istifadah sebagai putra dari Ahmad Al-Muhajir, pasti kedata. Saya rasa cukup. Baik, langsung jawab. Pertanyaan balik saya, dia mendata keturunan Musa Kadim tadi, tapi menafikan nggak keturunan Ubaidillah? Itu nggak berarti apa-apa. Andai kata kedata satu orang, bukan berarti dia harus tahu semuanya. Ada satu dia tahu. Apakah dia harus? Saya tahu kenal satu orang tuh bagus, Imam Ibrahim di Banten. Apakah saya harus tahu semua sepupu beliau? Apakah saya harus tahu semua keluarga besar beliau? Yang Anda sebutkan tidak mengartikan apa-apa sama sekali. Itu kan yang disebutkan oleh Mahdi Rojaya ala sabilil ghalib. Pertanyaan saya, ada nggak yang menafikan? Sedangkan Kimat menafikan. Nafi itu butuh dalil, nanti dijelaskan di dalam kitab Bahrul Muhit Imam Az-Zarkashi. Yang namanya nafi itu butuh dalil. Sorry, sebagaimana isbat butuh dalil. Ada yang nas bahwasanya fulan Ahmad bin Isa nggak punya anak namanya Ubaidillah. Selama tidak ada nas, berarti masih ada kemungkinan. Sedangkan yang menyebutkan tadi Janadi udah terjawab. Iskal Kimat soal Janadi udah terjawab. Itu semuanya Ba'alawi. Udah jelas. Saya kira nggak bisa terbantah lagi itu dan seterusnya. Yang mengisbat banyak, yang mengakui banyak. Sedangkan ini tidak menyebutkan, ini tidak berbenturan. Ziyadatu fiqh maqbulah. Wa man hafidha hujjatun ala man yahfaz. Ketika ada yang menyebutkan, tidak ada yang tidak menyebutkan di sini. Kemudian di sisi lain ada yang menyebutkan, maka berarti yang menyebutkan ini yang jadi hujjah. Yang tidak menyebutkan tidak berarti apa-apa karena nafi butuh dalil. Silakan Kiai. Iya, jadi Kiai Haji Imaduddin menggunakan metode kaidah dalam usul fikih tapi terbalik. Beliau mengatakan an-nafi muqaddam 'alal mutsbit. Ini kacau. Nah, kenapa? Karena kalau kita melihat di dalam kitab-kitab usulul fikih, justru al-mutsbit muqaddam 'alan nafi, terutama di dalam hal nasab. Makanya Al-Imam Asy-Syarkashi di dalam kitab Al-Bahrul Muhit fi Usulil Fiqh juz 6 halaman ke-32, beliau ada di abad ke-8 ya. An-nafi hal yalzamhu ad-dalil, al-mutsbit lil hukmi yahtaju lid-dalili bila khilaf. Kalau kita mengisbat maka wajib ada dalil, tidak ada khilaf di antara para ulama. Tetapi wa amman nafi fa hal yalzamuhu ad-dalil ala da'wahu fihi madzahib. Ada beberapa pendapat. Nah, pendapat yang paling sahih beliau katakan di pertama, ahaduha na'am. Wajib ketika beliau kan mengatakan mardud, ya. Mardud nasabnya Ba'alawi itu tertolak, ingkito. Wajib ada dalil dalam dakwahnya. Wa jazama bihi al-Qaffal wa Sayrafi wa ikhtarahu Ibnu Sabbagh wa Ibnu Sam'ani. Dan ini tidak usah saya terjemah ya, biar cepat ya. Wa naqalahu al-Ustad Abu Mansur an tawaifi ahli al-haq wa naqalahu Ibnu Qattan an aktsari ashabina wa qala al-Mawardi innahu madhhabu Syafi'i wa jumhurul fuqaha wa la yajuzu nafyul hukmi illa bidalilin kama la yajuzu itsbatuhu. Tidak boleh menafikan sesuatu tanpa dalil sebagaimana tidak boleh mengisbat sesuatu tanpa dalil. Wa hakahu al-Baji anil fuqaha wal mutakallimin wa qala al-Qadhi fi at-Takrib innahu sahih wa bihi qala al-jumhur wa qala sahibul masadir innahu sahih fa li'annahu mudda'in wal bayyinah 'ala al-mudda'i wa liqaulihi ta'ala bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi ilmihi ila akhirih. Nah, jadi ketika
Kiai Haji Imaduddin menetapkan inqita' mardud batil. Apa dalilnya? Tidak disebutkan, tidak bisa disebut dalil. Silakan jawab. Mengenai metode nasab itu salah satu dari metodenya itu adalah al-wasaiqul qadimah wal hadithah, data-data yang salah satu dari data untuk menetapkan nasab adalah data-data yang lama, wal hadithah, dan baru, tapi dengan catatan ala marid duhur, dari kurun ke kurun, dari masa ke masa, bi tauqi'i udulil bilad, dengan tanda tangan atau pengakuan dari orang-orang adil di daerah-daerah setempat. Kemudian ini saya bacakan dari redaksi kitab As-Sadah Al-Alawi Al-Uraidiyun Al-Husainiyun karya Hatim Muhammad Al-Jufri. Selanjutnya beliau mengatakan, wa'lam anna adama dzikri nasabin aw fakhidin fi kitabin la yaqdi bi adami wujudihi walau bi jazmi sahibil kitab. Ketahuilah bahwasanya tidak disebutkannya sebuah nasab atau keluarga dalam satu kitab itu tidak memberikan hukum akan ketidakadaan nasab tersebut meskipun dengan ketetapan sahibul kitab. Ada pengecualiannya, illa idza udima wujuduhu indal kutubil mu'tamadatil ukhra fil fan, ketika tidak ada wujud nasab tersebut di dalam kitab-kitab yang menjadi sandaran utama dalam ilmu nasab. Lalu kalau kita telusuri dalam kitab Sihahul Akhbar, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 885 Hijriah, yang masanya dekat dengan Ali bin Abu Bakar As-Sakran, di sana ketika menyebutkan Ahmad bin Isa An-Nagib, faqad kana lahu aulad walahu zailun fil Yaman, dia itu memiliki ekor, artinya memiliki keturunan di Yaman, ala ma yuqal, katanya. Nah, tinggal kita ini menentukan atau menetapkan apakah kitab Sihahul Akhbar termasuk kategori tadi Al-Kutubul Mu'tamadah dalam fam. Ini di abad ke-9 loh. Di abad ke-9 Hijriah. Ini tiktokan. Ini yang pertama ya, itu saya kira Cak Ajis Jazuli ini harusnya paham lah kata salah satu itu apa ya. Nah, jadi kalau salah satu itu, kalau yang satu saya terpenuhi cukup. Siapa yang mensyaratkan harus terpenuhi semuanya? Dan saya mau tantang balik. Kemarin kita kajian nasab di Songo. Sederhana. Harus ada alama marid duhur tauqi'u udulul bilad di setiap tobakoh nasabnya. Ayo tunjukkan kepada saya nasab mana yang seperti itu. Di setiap tobakohnya ada tanda tangan dari udulul bilad menunjukkan sampai Rasulullah. Itu buat al-ansab al-gharibah yang memungkinkan itu ansab baidah, nggak mungkin seperti itu ketika sudah dicatat oleh nasabah terverifikasi. Kemudian tadi yang terakhir Anda mengatakan apa? Yang dari Sihahul Akhbar, alama yuqal. Itu kan satu kitab. Sedangkan kitab-kitab yang lainnya menyebutkan, dia menyebutkan dengan kadar pengetahuan dia seperti itu. Sedangkan kitab-kitab yang lain jazm, itu tidak mempengaruhi kitab-kitab yang lain keberadaan kitab itu. Justru perkataan alama yuqal itu menjadi yataqawwa dengan syawahid kitab-kitab lain yang jazm mengatakan keturunan Ubaidillah bin Ahmad itu ada di keturunan Ahmad itu ada Ubaidillah di Hadramut dan seterusnya. Dan kemudian selanjutnya tadi saya menyebutkan kitab-kitab tarikh. Ada Ibn Hajar juga mengisbat. Min Ahlul Bait Ibn Hajar menegaskan. Ini gurunya Sahib Fathul Mu'in. Kemudian As-Sakhawi juga menyebutkan. Ibn Imad Al-Hambali juga menyebutkan. Kemudian juga ulama-ulama lain. Al-Ayyashi, ulama dari Maghrib juga menyebutkan. Dan masih ada nih, saya kurang lebih kalau disebutkan semua ada 64 kitab. Ini yang ngumpulin guru saya. Saya Amjad Baftib. Ada 64 kitab yang dikutip yang memuat i'tiraf bisa ada Abi Alawi. Pengakuan menyebut baik kutub sarih, nasab, sahabat, dan ini semuanya bohong ulama. Ini semuanya asbun ulama. Itu jadi pertanyaan, 64 kitab itu zamannya tahun keberapa? Nah, ini kembali ke metode lagi. Anda belum bisa gini. Gini, Tengku, Anda tunjukkan dulu kepada saya. Anda kan mensyaratkan. Ini kan Kiai Imad yang mensyaratkan harus ada kitab sezaman. Syarat itu dasarnya dari mana? Saya nggak mensyaratkan, saya nggak harus menghadirkan bukti. Anda yang mensyaratkan. Sedangkan ulama menegaskan nggak ada syarat. Dan saya nanti akan tunjukkan bagaimana ulama-ulama dulu dalam satu hadis disebutkan. Ya. Al-isnadu didun. Al-isnadu dinun. Itu bukan hadis. Anda jangan bawa hadis palsu, dosa.
Bukan perkataan Rasulullah, itu di dalam mukadimah Sahih Muslim ada itu. Ya, tenang. Santai. Itu perkataan Stop. Imam Ibnu Walaupun Mubarak. TikTok, saya mohon mau bicara tuh izin dulu sama. Oh ya, offset berarti. Sebentar. Jadi gini, ketika saya dalam mengungkapkan sesuatu terpleset lidah, bukan berarti itu saya salah. Ya, jelas. Ya, kita harus tahu itu satu keterangan. Ketika saya menyampaikan sesuatu, saya salah mengibaratkan. Tadi saya bilang hadis, ya, mungkin terlalu cepat saya bicara, itu salah. Tetapi bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah perkataan ulama Ibnul Mubarak di dalam kitabnya, dan perkataan ini bersambung dengan perkataan ulama-ulama ahlul hadis, ya. Bukan di kitabnya itu, Ya. di Sahih Muslim. Ya, tenang aja. Lanjut, Yang penting jawab. benar apa yang diucapkan. Soal maujud di kitab apa itu terserah. Iya, kalau cara harus isnad kan kita bisa teliti dalam kitab, ya. Nah, apa tadi saya bilang al isnadu dinun. Minaddin. Laulal isnad laqala man syaa basya. Oke, itu tahu. Sekali lagi yang bersorak saya usir. Bisa tertib. Kita umat Islam beradab. Jangan bersorak seperti itu, ya. Kalau jagoan kalian disorakin juga kalian nggak terima. Semua punya jagoan masing-masing. Itu tahu sampean. Artinya sanad itu adalah bagian daripada agama. Kalaupun saya bilang tidak memakai min, saya punya ibarat yang tidak memakai min, ya. Itu no problem sebetulnya. Yang paling penting murad daripada itu kalimat. Seandainya ada orang berkata sesuatu tanpa sanad, sungguh orang bisa bicara apapun tentang agama ini tanpa sanad. Artinya dengan patokan itu jelas. Soal Tuan ini mengatakan bahwa pembahasan apa tadi yang kemarin masalah Wali Songo, ya, ada kitabnya. Tenang aja. Tapi kita tidak bicara soal Wali Songo kan di sini kan, ya. Ada. Itu tenang aja. Oke. Terus pertanyaan siapa tadi? Bang Rumel, ya. Saya belum lanjutkan soal apa As-Syajaratul Mubarakah, ya. Coba disimak, kasih waktu saya sekira 3 menit. Ya, yang ketiga, tidak diketahui adanya motif subjektif dari penulisan. Yang keempat, ya, tidak diketahui adanya motif subjektif dari penulis atau penyalin, misalnya bahwa penulis dan penyalinnya itu mempunyai permusuhan yang masyhur dengan Ba'alawi, sehingga dapat dicurigai bahwa penulis dan penyalin itu sengaja menghilangkan nama Ubaidillah dalam salinan kitabnya. Jika tidak diketahui permusuhan itu, maka tidak ada alasan untuk menolak isi kitab As-Syajaratul Mubarakah. Seperti kita patut mencurigai setiap salinan dan atau cetakan yang dilakukan kaum Ba'alawi untuk nasab Ba'alawi telah terjadi penambahan atau interpolasi dari naskah aslinya karena kepentingan untuk tersambung nasabnya, ya. Yang kelima, kitab As-Syajaratul Mubarakah dicetak tahun 1419 Hijri berdasarkan manuskrip yang berjumlah 1000 lembar yang terdapat di perpustakaan University Sultan Ahmad III di Istanbul dengan nomor registrasi 2677, ya. Kemudian kitab ini ditahqiq oleh Said Mahdi Ar-Rajai. Untuk mengetahui kebenaran apakah betul pentahqiqan beliau, sangat mudah membuktikannya jika kita tinggal data ke perpustakaan. Ya, saya nggak tahu, Anda sudah kan nggak pernah lapor ajak saya. Ya, tenang aja, kalau antum ada buktikan. Ya kan gitu, santai aja, jangan potong-potong, ya. Yang keenam, manuskrip lainnya dari kitab Asy-Syajaratul Mubarakah dipegang oleh Syekh Ibrahim Mansur, ya. Manuskrip itu ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Qasim Al-Amin yang disebut oleh Syekh Ibrahim Mansur sebagai nasabah muttafin ahli nasab yang kredibel dan membidangi. Ya, itu jawabannya. Oke. Syekh Mansur bin Ibrahim yang Anda pakai itu mengisbat Ba'alawi. Kamu pakai metodenya, isbatnya agak dipakai. Tunggu dulu, jangan dipotong. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan saya di awal sudah menyampaikan tadlis Sayyid Mahdi Ar-Rajai ketika mengutip perkataan Imam Ibnu Khalikan. Nah, di semua kitab-kitab referensi bahwa yang nomor 13 itu namanya Kitabu Sirajil Qulub.
Tetapi Sayyid Mahdi Ar-Rajai melakukan tadlis. Beliau memasukkan kitab Syajarah Mubarakah. Nah, ini belum Anda jawab juga. Kemudian kalau Anda mengatakan bahwa Imam Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan al-isnadu minad din laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sekarang saya tanya, jawab ya. Ya. Ketika Syajarah Mubarakah menetapkan menggunakan hasr jumlah ismiyah kata Kiai Haji Imaduddin ya dalam kitabnya. Ya. Ketika menetapkan ada 3 anak kan ya, Ali, Husain, Muhammad. Nah, Husain Muhammad ini sanadnya dari mana? Sebutkan sanadnya dari mana? Ya, Gus Jazuli mungkin. Ya, monggo dijawab langsung. Sanadnya Husain dan Ali itu dari mana beliau mengetahui? Kalau Anda menuntut sanad ya, monggo. 250 tahun kosong. Monggo. Ayo jawab. Jangan ngak-ngakan, ayo. Iya. Mic-nya. Dan tanyanya sanad, bicara sanad ya. Sanad ulama-ulama yang saya sebutkan tadi mengakui Mbak Alawi 64 lebih. Ya. Sabar. Sanad dalam menafikan Anda dari mana? Aku bisa beda sama ulama dari dulu-dulu. Sabar. Belajar dari siapa yang munasab? Itu kopi diminum dulu. Oke, sebutkan sanad Husain dan Ali. Imam Fakhruddin Ar-Razi tahu dari mana? Coba sebutkan. 250 tahun kosong. Oke, saya sampaikan ya. Saya terkait kitab Asy-Syajaratul Mubarakah ini saya sedang mengikuti daripada konsep daripada Kiai Imaduddin, bukan dari pemikiran saya. Oke, stop dulu. Jangan senang, santai ya. Maka saya jawab ya, ketika saya tidak mutlak kalau saya gitu ya, saya tidak mutlak berpegangan kepada kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Tetapi saya berpegangan kepada kitab-kitab lain yang memang tidak menerangkan dan tidak menyebutkan Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa. Ya, kitab-kitab lain diantaranya Tahdzibul Ansab, Fakhri, enggak terserah. Saya akan berpegangan kepada kitab-kitab sesuai dengan isnad tadi. Sanad kalau tenang. Kalau bicara sanad ya terhadap kitab Tahdzibul Ansab, beliau mengambil kepada Ibnu Toba. Ibnu Toba iya apa enggak buka di Mukadimah bacanya. Mukadimah Tahdzibul Ansab. Jangan buka Mukadimahnya, ambil kitab. Oke, kamu lihat juga di dalam kitab Silsilatul Alawiyah. Silsilatul Alawiyah. Iya, tenang. Kalau orang keliru lisan jangan dijadikan satu masalah. Yang penting sama. Ya, jangan ketawa ahu kayak orang pinggir jalan. Terus. Oke. Iya, dibaca di kitab itu. Ya, ambil kitabnya. Sekarang nanti kalau saya tanya di kitab apa, kalian juga baca kitabnya. Ya, fair. Ambil kitabnya. Yang dia ngambil Husain dan Ali dari situ. Tahdzibul Ansab. Oke, sekarang silahkan bicara yang lain dulu. Santai dulu. Oh iya. Kita ditungguin. Tunggu. Fadhal. Di Tahdzibul Ansab tidak menerangkan Ubaidillah, yang ada diterangkan satu nama anaknya yaitu Muhammad. Tidak bicara tentang siapa tadi? Kiai Husain dan Ali. Iya. Oke. Gini Kiai. Gini. Tadi jenengan membawa-bawa al-isnadu minaddin. Lalu tanya Ubaidillah ini ketika nasabah pada abad kebelakangan menyebutkan ada Ubaidillah, sanadnya dari mana? Nah, saya tanya balik. Kalau memang menetapkan sanad di dalam ilmu ma yata'allaqu bil ansab, maka ketika ada fa'aqibuhu salaf ya, salafah ada 3 kan, Husain, Ali dan Muhammad. Nah, Ali dan Husain ini sanadnya Syajarah Mubarakah dapat dari mana? Itu jawab. Sebelumnya gak ada menyebutkan. Kirim lewat WA, guys. Kirim lewat WA. Antum kan punya WA-nya saya. Coba kirim. Ya, sanad ya. Wallahi tidak memblokir. Ngapain blokir jenengan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Allah. Yang saya tanya sanad ya. Sanad. Loh, kok tiba-tiba rusak HP-nya, guys? Ya, sinyal. Oh, Oke. Ya.
Anu apa? Ya. Siap. Ya. Sanadnya, sanad ya. Sanad loh. Apa ini? Pegang Syekh Ibrahim. Loh, apa ini, Kiai? Apa ini? Oh, Kiai Imat. Kiai Mas kenapa nggak hadir langsung pakai ngirim-ngirim jawaban dari rumah? Itu juga pakai ngirim. Kenapa nggak hadir langsung di sini bicara? Takut mentanggung-jawabkan tesisnya. Kok pakai ngirim-ngirim jawaban? Kenapa nggak datang langsung? Coba suruh bacakan, bacakan. Sanad Ali dan Husain. Sanad Ali dan Husain dari Syajarah Mubarakah. Baca. Baca. Oke, kalau beliau katanya matanya nggak kelihatan, boleh Gus Jazuli mewakili. Baca. Monggo, Gus Jazuli, monggo. Dah, Dibacakan. kembali ke awal aja. Jangan. Kembali ke awal. Loh, jangan. Sanad yang kita tanyakan sanad. Monggo Gus, dibaca. Monggo Gus. Karena tadi sudah bawa sanad. Kalau masalah nasab dibahas dengan sanad ruwet nanti. Monggo. Dibaca. Sanadnya Husain dan Ali dapat dari mana? Syajarah Mubarakah. Kitab sebelum Syajarah Mubarakah yang Betul. menyatakan Husain bin Ali. Nah, Husain dan Ali bin Ahmad. Sambil nunggu dia mau jawab, Ana ada sedikit tambahan. Boleh. Ini dari kitab 6 ya, baik. Nggak berkaitan dengan sanad ini. Baca dulu dah, biar tenang bisa bacanya. Saya tunggu sampai saya ulang tahun ya. Monggo. Ya, sudah tunggu. Kita tunggu ya. Allahu Akbar. Ini sambil nunggu beliau, ini saya minta ridhonya kepada semuanya. Kita sholat zuhurnya tidak awal waktu, tidak apa-apa. Setuju? Itu kan perkara, itu sunnah. Ini lebih besar ya, aulawiyat ya. Dan nanti kita sepakati selesai majelis ini jam 2 sholat makan, kemudian ada nanti ini juga nanti dibawa oleh panitia as-sulhu al-bantaniyah. Ya, sulhu al-bantaniyah. Ya Bu ya, setelah ini jawab nanti. Ini saya rasa pembahasan kemana-mana ini. Pembahasan mengenai Ubaidillah belum beres. Gak usah Pindah ke pembahasan yang lain. Gak usah ngeles, sanadnya baca dulu, baru bahas yang lain. Gus Jazuli ini gimana Gus Jazuli ini? Sanadnya baca dulu. Jadi intinya begini, saya ini sedikit ya. Mereka mengatakan memang tidak ada sebelum Syajarah Mubarakah, ya. Yang mengatakan Ubaidillah. Untuk fair, kalau begitu anak-anak Ahmad yang lain pun harus dengan standar yang sama. Jangan berlaku hanya kepada Ubaidillah saja. Begitu maksudnya kan? Nah, jadi harus dibuktikan. Kalau ternyata tidak ada, berarti demi metode Kiai Imad semua gugur. Semuanya gugur. Kalau tidak dipakai metode tersebut, berarti semuanya sahih. Sahih. Begitu kan? Ayo. Nalar berpikirnya begitu. Saya tunggu sampai ulang tahun, Kiai. Jangan diulang.